can do it now. Any moment, Daddy has to go away. Assalamualaikum rakyat Indonesia. Alur film kali ini mengisahkan tentang gadis mungil demenan akang bejot yang berjiwa psikopat. Dirinya yang mencoba masuk menjadi anggota dari sebuah keluarga, harus berhadapan dengan psikopat lain di keluarga tersebut. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Film diawali dari seorang perempuan ahli terapi yang hendak bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Namun ketika sang ahli terapi telah sampai, dirinya mendapati bahwa salah satu pasien di tempat tersebut dikabarkan kabur dari kamarnya. Melihat kepanikan dari beberapa penjaga, sang ahli terapi mencoba untuk mencari tahu. Salah satu dokter di tempat tersebut mengatakan bahwa pasien yang kabur dari kamarnya bernama Silena. Silena merupakan pasien yang paling berbahaya di tempat tersebut. Karenanya, sang dokter mencoba untuk mengamankan sang ahli terapi di sebuah ruangan untuk menghindari Silena. Ketika sang ahli sedang menunggu kondisi aman, tiba-tiba terlihat seorang gadis yang sudah berada lebih dulu di tempat tersebut. Melihat sang gadis yang sedang melukis, sang terapi mencoba untuk mendekatinya. Namun ketika sang terapi bertanya tentang namanya, ia langsung berdiri dan menjawab. Lena. Terlihat tangan Silena yang memegang pensilnya dengan erat seperti hendak menyerang. Namun nampaknya beberapa petugas datang di waktu yang tepat. Dengan sukarela Silena ditangkap sambil tersenyum manis-manis gitu loh. Diceritakan bahwa Silena merupakan perempuan berumur 31 tahun. Ia menderita kelainan kelenjar yang menyebabkan kecebolan dan menghentikan pertumbuhannya di kisaran usia 10 tahun. Luka di beberapa bagian tubuhnya karena pertama ia tiba, ia memberontak melawan tali pengengkangnya yang menyebabkan ia berdarah hebat. Diceritakan pula bahwa Silena mempunyai keinginan besar untuk bebas. Ia selalu berbuat brutal demi bertahan hidup. Namun karena tubuhnya yang mungil, membuat jiwa psikopat di dalam dirinya tersamarkan. Diceritakan pula bahwa Silena pernah masuk ke dalam sebuah keluarga dengan menyamar sebagai pelarian. Biasanya Silena hanya mengambil beberapa barang di rumah korbannya. Namun di keluarga tersebut, ia membunuh brutal semua anggota keluarga. Di tugas pertamanya, sang ahli terapi membawa materi melukis kepada Silena dan pasien lain. Namun ketika itu Silena mencoba membuat keributan dengan memanfaatkan pasien lain. Di saat sang ahli terapi benar-benar ketakutan, Silena pun hanya tersenyum manis cok. She does that. Setiap harinya terdapat penjaga yang selalu mengawasi Silena melalui CCTV. Di waktu tersebut, Silena mendapatkan sebuah kiriman dari salah satu penjaga. Diceritakan bahwa penjaga tersebut yang bernama Dimitri sangat terpikat dengan kecantikan dari Silena. Dan Silena yang mengetahui hal tersebut pun mencoba untuk merayu sang penjaga. Ketika sang penjaga masuk, Silena mencoba untuk merayunya. Namun, To go away. dari penjaga tersebut, Silena mengambil kunci keamanan rumah sakit. Penjagaan demi penjagaan berhasil ia lewati. Namun langkah Silena terhenti oleh salah satu penjaga yang bertugas. Tak hanya berdiam diri, Silena mencoba memanfaatkan pasien lain untuk menyerang sang petugas. Ketika ahli terapi hendak pulang, Silena mencoba untuk menampakkan dirinya. Sang ahli yang mengetahui bahwa Silena hendak kabur, ia mencoba untuk memberitahukannya kepada para dokter di tempat tersebut. Ketika sang ahli terapi membuka pintu dan hendak masuk, ia mendapati bagasi mobilnya terbuka.
Dan ternyata, Silena memanfaatkan mobil tersebut untuk menjauh dari rumah sakit. Setelah melumpuhkan sang ahli, Silena mencoba berganti pakaian milik dari sang ahli terapi. Di rumah tersebut pula, Silena mencoba untuk mencari daftar dari anak Amerika yang hilang. Tujuannya ialah Silena mencoba untuk menyamar menjadi salah satu dari anak yang hilang tersebut. Dan nampaknya pencarian tersebut tidak sia-sia. Selena mendapatkan seorang bocah hilang bernama Esther yang hampir mirip dengan dirinya. Sehingga kini Silena akan berpura-pura menjadi bocah tersebut. Silena mencoba menyendiri di sebuah tempat bermain. Tujuannya ialah agar petugas keamanan menghampirinya. Dan di saat tersebut, Silena mengatakan bahwa dirinya bernama Esther dan keluarganya tinggal di Amerika. My name is Esther. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh keluarga dari Esther di Amerika. Mereka sedang menonton pertandingan anggar dari kakak Esther yang bernama Gunnar. Diceritakan bahwa Gunnar merupakan anak bawaan dari sang istri. Diceritakan pula bahwa sejak hilangnya Esther membuat sang ayah berubah. Ia selalu terpuruk dan malas-malasan karena terlalu memikirkan Esther. Di saat mereka hendak pulang, mereka dihadang oleh detektif dari kepolisian yang pernah menangani hilangnya Esther. Detektif tersebut mengatakan bahwa Esther sudah ditemukan di negara Rusia. Mendengar hal tersebut, sang istri meminta agar dirinya yang menjemput Esther di Rusia. Salah satu anggota polisi mengatakan bahwa Esther melarikan diri dari seseorang yang menculiknya. Silena yang menyamar menjadi Esther mencoba untuk mendekati ibunya. Di perjalanan pulang, sang ibu menunjukkan beberapa foto dari orang-orang terdekatnya. Ketika Silena berkata bahwa dirinya tak sabar untuk bertemu, ternyata orang di foto tersebut telah lama meninggal. Silena yang menyadari bahwa perkataannya sangat konyol, membuat jiwa psikopatnya keluar. Ketika telah sampai di bandara, sang ibu hendak merapikan baju dari Silena. Dan dengan cepat Silena mencegahnya. Hal tersebut karena Silena khawatir jika luka di lehernya diketahui. Ketika Silena bertemu dengan sang ayah, terlihat ekspresi sang ayah yang sangat-sangat bahagia. Bagaimana tidak, dirinya yang bertahun-tahun memikirkan Esther, kini dapat bertemu kembali dengannya. Nampaknya rencana dari Esther tak sia-sia. Kini dirinya benar-benar sudah masuk menjadi salah satu anggota keluarga tersebut. Sang ibu memberitahukan bahwa dirinya besok akan membawa Esther untuk menemui seorang dokter psikis. Hal tersebut untuk mengetahui mental dari Esther setelah hilang beberapa tahun. Diceritakan bahwa Dokter Segar merupakan dokter langganan dari Esther sebelum hilang. Sehingga ia sangat mengenal Esther, apalagi dia merupakan dokter psikiater. Dan karena keahliannya juga, ia menyadari bahwa ada yang berbeda dari Esther. Karena keganjalan yang ia rasakan, Dokter Segar mencoba membicarakannya dengan sang ibu. Namun di sisi lain, Silena yang mengetahui bila jati dirinya terancam terbongkar, mencoba menghentikan percakapan Dokter Segar dengan sang ibu. Dan nampaknya hal tersebut sangat berjalan dengan mulus. Ketika Silena keluar dari rumah Dr. Gunnar, ia mendapati seorang detektif sedang mengawasinya. Ketika sampai di rumah, sang ayah mencoba membawa Silena ke ruang studio lukisnya. Beberapa karya dari sang ayah membuat Silena benar-benar kagum. Diceritakan bahwa tubuh dari Silena mengalami kelainan kelenjar yang membuatnya berhenti tumbuh. Namun beberapa bagian tubuhnya masih berkembang layaknya perempuan berumur 31 tahun. Ketika itu, Silena mendapati sebuah buku harian dari Esther. Silena mencoba untuk mempelajarinya agar penyamarannya semakin bagus. Thank you, Mommy. Di saat satu keluarga sedang makan malam, salah satu detektif yang selama ini menangani kasus Esther datang. Diceritakan bahwa dokter psikiater dari Esther memberitahukan kejanggalan yang ia rasakan kepada sang detektif. Di malam harinya, Silena hendak kabur dari rumah tersebut dengan beberapa barang curiannya. Hal tersebut karena Silena menganggap bahwa penyamarannya sudah tidak aman lagi. Namun ketika Silena berjalan keluar meninggalkan rumah, ia melihat sang ayah yang sedang berada di ruang studio lukis. Dan karena hal tersebut, Silena mengurungkan niatnya untuk pergi.
Diceritakan bahwa kini Silena memendam rasa kepada ayahnya. Namun hal tersebut amat sangat wajar, karena Silena merupakan perempuan berumur 31 tahun. Di malam berikutnya, sang ayah dan ibu hendak pergi untuk merayakan hari pernikahannya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sang kakak untuk berpesta bersama teman-temannya. Silena yang merasa bosan, mencoba untuk ikut bergabung bersama kakaknya. Meskipun sang kakak menyuruh Silena pergi, ia tetap bersikeras untuk tetap bergabung. Dan di saat itu pula, detektif dari kepolisian mencoba untuk bertamu. Tujuan dari detektif tersebut ialah mencari barang bukti untuk memecahkan kejanggalan yang ia rasakan terhadap Esther. Ternyata di sisi lain Silena mengetahuinya. Ia menyadari bahwa sang detektif membawa kaset yang mengandung sidik jarinya. Dan karena hal tersebut, Silena mencoba untuk mendatangi rumah sang detektif. Sang ibu yang telah kembali dan mendapati kamar Silena kosong, mencoba untuk membuka buku privat dari Silena. Dan karena buku tersebut, kini ia mengetahui jati diri yang sebenarnya dari Silena. Dan karena buku tersebut pula, sang ibu mengetahui bahwa Silena sedang menuju ke rumah sang detektif. Berpindah ke rumah sang detektif. Dengan sidik jari tersebut, kini sang detektif mengetahui bahwa Silena bukanlah Esther yang dulu hilang. Namun ketika sang detektif menyadari keanehan di rumahnya, tiba-tiba Silena menyerangnya dengan brutal. Namun ketika sang detektif hendak mengatakan sesuatu tentang ibunya, tiba-tiba sang ibu datang dan langsung menembak mati sang detektif. Sang ibu mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui jati diri dari Silena yang mana merupakan wanita berusia 31 tahun dan juga seorang buronan. Sang ibu mengatakan kenapa Silena tidak kabur dengan membawa barang-barang di rumah selagi mempunyai kesempatan. Namun Silena hanya diam. Hal tersebut karena tidak mungkin jika Silena mengatakan bahwa rasa cinta terhadap sang ayahlah yang membuatnya tetap tinggal di rumah tersebut. Di sini semua masalah mulai terpecahkan. Sang ibu mengatakan bahwa Esther bukannya hilang diculik, namun dialah yang membunuhnya bersama sang anak laki-laki. Karena perubahan dari sang suami yang membaik setelah datangnya Silena, sang ibu menegaskan bahwa Silena harus tetap tinggal agar sang ayah tidak mengetahui tentang kebenaran yang terjadi pada Esther asli. Silena terpaksa bersedia tetap tinggal dan memainkan perannya sebagai Esther. Hal tersebut karena dirinya tak ingin dikirim kembali ke rumah sakit jiwa di Rusia. Sang ibu tak lupa memberitahukan jati diri dari Silena kepada anak laki-lakinya. Awalnya sang kakak menolak keinginan ibunya yang menginginkan Silena untuk tinggal. Namun setelah sang ibu mengatakan bahwa akan melenyapkannya jika waktunya tepat, sang kakak pun dengan terpaksa menyetujuinya. Di pagi harinya ketika sang kakak sedang diajarkan cara menggunakan tembakan panah, di sisi lain sang ibu sedang bersiap-siap menemui sang psikiater kembali. Namun kali ini sang ibu yang sudah bersekongkol dengan Silena, mencoba membantunya untuk menghadapi sang psikiater agar kecurigaannya hilang. Dan nampaknya berkat bantuan sang ibu, dokter psikiater kini sudah yakin bahwa ia adalah Esther asli. Di suatu waktu, sang ibu menyuruh Silena untuk merubah penampilannya. Hal tersebut karena beberapa kerabat yang ingin menemui Esther setelah sekian lama menghilang. Ketika Silena kembali ke kamar, sang kakak mencoba untuk berbicara dengannya. Sang kakak mengancam jika Silena tidak patuh terhadap perkataannya, maka sang kakak akan mengirimkan Silena kembali ke tempat asalnya di Rusia. Di sisi lain sang ibu hendak mengakhiri semuanya dengan mencampur racun ke dalam makanan Silena. Di meja makan, sang ayah berkata bahwa dirinya hendak mengajak Esther ke sebuah pameran lukis di kota. Sang ibu yang tidak ingin Silena jauh dari pengawasannya, berkata bahwa dirinya sudah ada janji terlebih dulu dengan Silena. Hal tersebut membuat Silena benar-benar merasa kesal, sehingga ia meninggalkan meja makan dan menuju ke kamarnya. Bahkan saking kesalnya, masakan dari sang ibu diberikan kepada tikus peliharaan Esther dulu. Sang ayah yang menganggap Silena sedang kesal, mencoba untuk menghiburnya. Sang ayah mengajak Silena ke studio lukisnya untuk menunjukkan karyanya. Di awal diceritakan bahwa Silena menaruh rasa terhadap ayahnya, sehingga di waktu-waktu tersebut Silena mencoba untuk mencuri-curi kesempatan. Namun tanpa disangka, ternyata sang ibu mengetahui bahwa Silena mencintai suaminya.
Dan karena hal tersebut, sang ibu mencoba memperingatkan Silena, atau rahasianya akan dibongkar. Di pagi harinya, Silena mendapati tikus peliharaan dari Esther mati. Karenanya, Silena menyadari bahwa sang ibu kini sudah bergerak untuk melenyapkannya. Di sisi lain, sang ayah sedang bersiap-siap untuk pergi ke pameran sendirian. Namun sebelum itu, Silena sudah menyiapkan beberapa makanan untuk sarapan pagi. Silena juga menyiapkan sebuah jus kesukaan dari sang ibu. Awalnya sang ibu menolak, namun Silena tetap memaksanya. Dan ternyata Silena mencampuri jus tersebut dengan tikus yang mati akibat racun dari sang ibu. Ketika anggota keluarga hendak mengantar sang ayah yang akan pergi, Silena melihat sang ibu dan kakak yang berdiri di samping rel kereta api yang hendak melintas. Silena yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, mencoba untuk melenyapkan mereka. Tetapi nampaknya Silena belum beruntung. Niatan dari Silena membuat sang ibu dan kakak benar-benar marah. Silena yang menyadari bahwa posisinya sekarang sangat terpojok, mencoba untuk melarikan diri. Awalnya Silena merasa lega karena ia menganggap dirinya berhasil selamat. Namun tiba-tiba sebuah mobil polisi mengejarnya. Dan karena hal tersebut, sang polisi mengantarkan Silena kembali ke rumahnya. Sang ibu yang tak ingin membuang-buang waktu, langsung memulai aksinya. Namun kalian harus tahu bahwa Silena bukan psikopat kaleng-kaleng. Silena tetap mencoba melakukan perlawanan. Namun karena perlawanannya, membuat dirinya jatuh dan terdiam. Ketika sang kakak merasa panik, tiba-tiba sang ibu ditelepon oleh sang ayah. Sang ayah mengatakan bahwa dirinya kembali pulang atas laporan dari polisi tentang Silena yang mengendarai mobil. Namun ketika itu juga, ternyata Silena sudah melarikan diri. Sang ibu menyuruh kakak untuk mengejarnya sebelum ayah tiba di rumah. Namun nampaknya skill psikopat dari sang kakak masih berada jauh di bawah Silena. Come on out, Esther. Sang ibu yang mengetahui anaknya terbunuh, mencoba untuk mengejar Silena. Silena yang merasa terpojok, mencoba untuk naik ke atas atap diikuti oleh sang ibu. Namun ketika itu juga, sang ayah yang sudah kembali dan mengetahui Silena dan istrinya di atap, mencoba untuk mendekatinya. Ketika mereka berdua tergelantung, sang ayah dibingungkan untuk menyelamatkan yang mana. Hal tersebut karena mereka saling menuduh satu sama lain. Sang ibu yang tak dapat bertahan, membuat Silena terselamatkan. Namun ketika itu juga jati diri dari Silena terbongkar oleh gigi palsunya yang copot. Dan karena hal tersebut pula, Silena terpaksa melumpuhkan sang ayah dengan cara mendorongnya. Kemenangan dari pihak Silena mengakhiri film ini. Diceritakan setelah kejadian tersebut, kepala desa sekitar mencoba mencarikan orang tua baru untuk mengadopsi Silena. Jika berkenan, saran dan kritik dari teman-teman sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dari kami cukup sekian, wassalam.